Kuduslah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Ditinggikan, dimuliakanlah nama-Mu atas seluruh bumi ya Tuhan. Penuhi kami dengan kemuliaan, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi semua anak-anak-Mu dengan roh-Mu. Di tempat dimanapun mereka sekarang beribadah bersama kami Tuhan melalui siaran ini,
Jamah semua dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi semua dengan roh-Mu Tuhan. Mengalirlah kekuatan, mengalirlah kehidupan, mengalirlah kesembuhan, mengalirlah jamahan Tuhan, mengalirlah lawatan Tuhan atas semua kami, atas semua anak-anak-Mu yang beribadah bersama kami pagi hari ini. Roh Kudus menjangkau mereka semuanya. Roh Kudus menjamah mereka semuanya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Pagi hari ini Tuhan berfirmanlah kepada kami. Biarlah kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Biarlah mujizat-Mu terjadi di antara kami. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan kami semuanya. Meluruskan jalan-jalan kami supaya seturut dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Urapi semua anak-anak-Mu yang beribadah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang judulnya gak demen konflik. Nggak senang konflik, nggak senang yang namanya sengketa pertikaian, nggak senang yang namanya keributan. Kita baca dulu dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 4. Buka Alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi, kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu, Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke Padam, ke tempat kambing dombanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kisah nyata yang dituliskan dalam Alkitab kita, di mana ada konflik yang terjadi antara Yakub dengan Laban. Ya, Yakub dengan Laban. Mereka ini adalah anak mantu dengan mertua. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita mau melihat siapakah Laban ini. Saudara, kalau pertanyaannya siapakah engkau, siapakah saya, itu bukan tentang jabatan, bukan tentang pangkat, bukan tentang prestasi, bukan tentang pencapaian-pencapaian hidup. Tetapi kalau ditanya siapakah saya, itu adalah bagaimana jati diri saya sesungguhnya. Bagaimana sikap, bagaimana kelakuan saya selama saya hidup di hadapan orang. Saudara, Laban ini siapakah dia? Dia adalah seorang penipu. Saudara, di dalam Alkitab dicatat bagaimana dia menipu Yakub. Yakub mau bekerja bersama dengan dia 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, wanita yang dicintainya, wanita yang disenanginya, anak Laban yang dicintainya. Tetapi ketika hari pernikahan, saudara, yang ditaruh, saudaraku, di dalam mahligai pengantin, yang ditaruh, saudaraku, di dalam keranda pengantin itu bukanlah Rahel, tetapi Lea. Yakub tertipu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak merasa ini satu kebetulan. Memang di dalam Alkitab, saudaraku, bahkan di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, seorang penipu seperti Yakub
akan mengalami, saudaraku, hal yang sama dari orang lain. Firman katakan apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Yakub tidak serta-merta ditipu orang. Kenapa? Karena awalnya, sebelumnya dia sudah menipu bapaknya sendiri, Ishak. Dia sudah menipu saudaranya sendiri, Esau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi dia ditipu oleh mertuanya sendiri. Dia ditipu oleh Laban. Laban ini seorang penipu. Ya. Kemudian dia seorang yang arogan. Arogan itu suka-sukanya. Ya. Saudara, dia sudah bilang kepada Yakub, upahmu yang coreng-coreng coraknya, diganti lagi. Yang bercorak-corak, ganti lagi. Selalu diganti-ganti. Kenapa? Karena dia melihat, wah ini sudah lebih banyak yang coreng-coreng daripada yang polos. Udah, upahmu yang polos. Udah yang lebih banyak yang polos, upahmu yang coreng-coreng. Selalu diganti-ganti, suka-sukanya saja buat peraturan. Ini seorang yang arogan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, siapakah Laban? Laban ini orang yang iri hatian. Ya. Suka iri hati melihat orang lebih berhasil. Padahal itu menantunya sendiri. Dia lihat, wah kambing domba Yakub tambah banyak. Malah sudah hampir melebihi kambing domba dia. Dia mulai mengurangi upahnya Yakub. Dia selalu ganti upahnya Yakub. Dia berusaha supaya harta Yakub tidak tambah banyak. Dia iri melihat menantunya. Dia iri melihat Yakub lebih berhasil daripada dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah sebenarnya asal muasal konflik yang dialami oleh Yakub di rumah mertuanya. Ya, dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Itu berarti konflik. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Sebenarnya ada konflik dalam hidup ini, ada konflik dalam rumah tangga, ada konflik dalam sebuah negara, ada konflik dalam sebuah pemerintahan, itu semuanya bermula dari hawa nafsu yang tidak dikekang. Keinginan daging yang tidak dikekang. Yakub ini mengalami konflik dalam rumah mertuanya. Kenapa? Mertuanya Laban ini tidak mengekang iri hatinya. Ya, dia tidak mengekang sifatnya yang arogan dan sombong itu. Suka-suka buat aturan. Dia tidak mengekang jiwa penipunya itu. Dia tidak mau mematikan keinginan dagingnya yang menipu itu. Inilah saudaraku yang bisa menyebabkan terjadi konflik. Kita melihat di banyak negara, di banyak wilayah, di banyak keluarga. Kalau hawa nafsu ini terus dipelihara, kalau saudaraku kedagingan kita ini terus dibiarkan, keluarga pasti akan konflik terus-menerus. Daerah itu, wilayah itu, negara itu pasti akan konflik terus-menerus. Maunya menang sendiri. Maunya ikut aturan dia sendiri. Aturan yang lain salah, aturan saya yang benar. Tidak menghargai orang lain. Dia mau benar sendiri, dia mau menang sendiri. Nah, ini akan menjadikan terjadinya konflik demi konflik dalam hidup ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian siapakah Yakub? Yakub ini, saudaraku, sebelumnya adalah seorang penipu di rumah bapaknya. Dia menipu bapaknya sendiri, dia menipu kakaknya sendiri. Dia, saudaraku, adalah seorang yang kelihatannya lembut, kelihatannya, saudaraku, kalem, kelihatannya sopan, kelihatannya duduk manis, tetapi penipu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan tertipu dengan tampang orang. Amin. Tampang permukaan orang bisa kelihatan baik budi, bisa kelihatan halus, bisa kelihatan penuh hormat, tapi siapa yang tahu di dalamnya? Siapa yang tahu di belakang layarnya? Yakub ini seorang yang manis, saudaraku, suka di rumah, membantu ibunya. Dia seorang anak yang tidak suka keluyuran. Dia seorang anak yang suka tinggal di dalam kemah. Tetapi jiwanya, saudaraku, menipu. Tetapi itu Yakub yang dulu. Setelah dia pergi ke daerah, saudaraku, Ur-Kasdim, ke Tanah Paran, di mana mertuanya Laban tinggal, dia
tidak lagi menjadi seorang penipu. Dia sudah bertobat. Malah sekarang bukan jadi penipu, tapi ditipu orang. Sering ditipu oleh Laban. Sering ditipu oleh mertuanya. Jadi Yakub ini adalah gambaran seorang mantan penipu. Dia adalah seorang yang sudah bertobat. Dia seorang yang sudah meninggalkan gaya hidup berbohong, gaya hidup yang tidak jujur. Sekarang dia berusaha tulus, dia berusaha memperbaiki hidup, dia berusaha bertobat sungguh-sungguh di rumah mertuanya. Dia menjadi seorang gembala kambing domba yang lurus. Bahkan kalau ada 1 ekor saja kambing domba mertuanya yang hilang, dia ganti. Itu kesaksian dia. Kalau ada 1 saja yang dimakan oleh binatang buas, dia ganti. Padahal kalau dimakan binatang buas atau hilang, sebenarnya nggak perlu diganti. Karena itu resiko. Tetapi Yakub berusaha menjadi seorang pribadi yang jujur. Dia ganti kalau ada hilang. Ini saudaraku adalah seorang yang sudah bertobat. Siapakah Yakub? Dia adalah seorang yang asing. Di negeri asing. Dia adalah seorang perantau. Dia negeri asalnya adalah Kanaan, di mana saudaraku Ishak tinggal. Tetapi dia pergi ke negeri Kasdim. Dia pergi saudaraku ke tanah Paran. Di sana dia sebagai perantau. Merantau di tempat orang lain. Menjadi seorang pendatang di negeri orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang pernah merantau atau saudara yang sedang merantau pasti mengalami bagaimana hidup dalam perantauan itu saudaraku. Serba tidak enak. Ya, tetapi berjuang. Tetapi saudaraku bertahan. Tetapi berusaha dengan keras. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan kampung halaman. Kita malu kalau pulang tidak berhasil. Yakub pun sama saudara. Dia seorang perantau. Dia tidak mau pulang dengan tangan kosong. Dia tidak mau pulang dengan sebagai orang gagal. Dia tidak mau pulang sebagai seorang pecundang. Dia mau pulang dengan sebagai orang berhasil. Dia perantau. Kemudian saudaraku, dia adalah seorang pejuang keluarga yang ulet. Pejuang keluarga yang tangguh. Seorang bapak yang luar biasa. Seorang suami yang luar biasa. Dia rela, saudaraku, siang dan malam menjaga kambing domba di padang gurun. Demi anak dan istrinya bisa makan. Demi anak dan istrinya bisa hidup. Demi anak-anaknya bisa sekolah. Demi anak dan keluarganya bisa terpenuhi kebutuhannya. Dia rela berpanas-panas terik. Dia rela tidur tengah malam di padang gurun bersama kambing domba. Dia seorang pejuang. Ketika Laban mengakali upahnya. Sekarang bukan lagi yang bersorak, tapi yang berloreng-loreng upahmu. Dia cari akal. Dia berpikir keras. Bagaimana supaya anak domba itu semuanya loreng-loreng. Dia pakai, saudaraku, kayu badam untuk mengakali yang namanya rekayasa genetika. Dia berusaha mengubah DNA daripada domba-domba itu. Sehingga yang polos pun bisa melahirkan yang loreng-loreng. Dia gunakan akalnya. Dia berpikir dengan keras. Ketika diubah lagi bukan yang loreng-loreng tapi yang bersorak-sorak, yang berbelang-belang, oke, dia pakai lagi akalnya. Dia lakukan lagi rekayasa genetika supaya anak domba itu lebih banyak yang berbelang-belang. Dia terus berusaha bagaimana supaya saudaraku tipuan orang itu tidak menyebabkan dia miskin. Tetapi dia terus mencari solusi. Dia terus mencari cara bagaimana supaya dia bisa berhasil. Dia ulet, saudara. Ini adalah gambaran siapakah Yakub. Saudara, kalau kita lihat Laban dengan Yakub, maka Laban ini sebenarnya gambaran orang-orang yang belum bertobat. Gambaran orang-orang yang masih hidup duniawi, gambaran orang-orang yang belum mengenal Tuhan, gambaran orang-orang yang belum dilahirkan kembali, gambaran orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sementara Yakub adalah gambaran saudara dan saya. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah bertobat dan berbalik dari setiap dosa dan berusaha terus memperbaharui hidup. Orang-orang yang merantau di dunia ini. Kita bukan asli dunia, kita pendatang di dunia. Kita asli surga. Kemudian kita adalah seorang orang yang berjuang. Orang-orang yang bekerja keras untuk hidup yang lebih baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yakub adalah gambaran anak-anak Tuhan. Saudara, konflik antara anak Tuhan dengan orang-orang dunia
konflik antara orang yang belum mengenal Tuhan dan orang yang sudah kenal Tuhan, itu konflik klasik. Sudah dari dulu, bukan baru-baru ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, konflik Yakub sebenarnya gambaran antara konflik orang yang belum mengenal Tuhan dan konflik orang yang sudah tahu dalam hidup di dalam Tuhan. Antara pribumi dengan pendatang. Wah, saudaraku. Orang dunia ini orang pribumi. Kita ini pendatang di dunia. Maka kita selalu dianiaya. Kita selalu dibully. Kita selalu dijelekkan. Kita selalu dicari kesalahannya. Antara bos dan pekerja atau pelayan. Orang-orang dunia ini mentalitasnya bos. Maunya dilayani, maunya disembah, maunya dihormati, maunya dipuja-puji. Kita ini pekerja Tuhan, pelayan. Pelayan itu maunya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Pelayan itu merendahkan diri. Pelayan itu saudaraku melayani. Kemanapun dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita ini saudaraku adalah hamba. Kita ini pelayan. Jadi kalau saudaraku orang dunia sok-sok merasa selalu ngebosi sama kita. Ya, nyuruh-nyuruh kita, ya, nekan-nekan kita, itu mah biasa. Karena dia mentalitasnya merasa diri bos. Kita sejatinya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Melayani. Maka selalu ada konflik. Ya. Kemudian antara gelap dengan terang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seorang yang sudah bertobat hidup dalam terang Tuhan. Hari lepas hari firman Tuhan menerangi hidupnya dan hari lepas hari hidupnya dibaharui. Tapi seorang yang hidup dalam gelap, pikirannya uang, pikirannya harta, dia iri hati, dia dengki, dia sakit hati, dia tidak suka orang lain sukses, dia tidak suka orang lain bahagia. Ini orang-orang yang dalam gelap. Senang dengan kegelapan. Ini akan terus ada konflik. Ya. Akan terus ada konflik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara punya konflik hari-hari ini. Saudara, itu tidak jadi masalah. Ya. Tetapi sedapat-dapatnya tentu kita tidak mau berkonflik dengan siapapun. Kita berusaha menjaga hidup, menjaga diri, tidak melakukan atau tidak mengalami konflik dengan siapapun. Tetapi kalau harus dan terpaksa mengalami konflik seperti yang dialami oleh Yakub, apa boleh buat saudaraku, kita harus hadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Kita mau belajar dari Yakub. Yakub itu punya 3 cara untuk bisa keluar dari konflik yang sedang dihadapinya dengan mertuanya. Yang pertama, saudara, dia suka mendengar dan dia bisa membaca. Mendengar apa, membaca apa, saudara, ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kemampuan yang perlu dan penting kita miliki, saudara. Mendengar dan membaca. Dia mendengar anak-anak Laban ngomong. Anak-anak Laban bicara. Yakub mengambil harta bapak kita. Yakub mengambil harta ayah kita. Dan dari harta ayah kita dia membangun kekayaannya. Jadi hartanya itu sebenarnya haknya kita. Jadi harta ini itu sebenarnya milik kita. Dia dengar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Memang tidak semua cakap orang harus kita dengar. Tetapi saudaraku, kita perlu mendengar informasi-informasi apapun yang bersangkutan dengan hidup kita. Sebab saudaraku, kita tidak bisa, saudaraku, tutup telinga dengan apapun yang beredar di sekeliling kita. Kita perlu informasi yang cukup dan informasi yang lengkap. Kemudian membaca, bukan membaca buku saja saudara nomor 1, tapi membaca bahasa tubuh. Yakub membaca bahasa tubuh mertuanya. Laban tidak ngomong apa-apa kepada Yakub, tapi dari mukanya kelihatan. Dari raut mukanya kelihatan bahwa Laban sudah tidak seperti yang sudah-sudah. Sudah berubah. Dulu mukanya selalu senyum, sekarang mukanya selalu panjang. Dulu mukanya selalu, saudaraku, ya, semringah, tapi sekarang mukanya kok selalu murung. Dulu mukanya kalau melihat kita, saudaraku, dia selalu sepertinya senang. Tetapi sekarang ketika melihat kita, mukanya kok judes. Mukanya kok seram. Buang muka lagi.
Ya, mukanya kok nggak ada, kayaknya rasanya benci sekali, kelihatan dari muka. Bahasa kata-kata bisa dibohongi, saudara, tapi bahasa tubuh nggak bisa. Jadi Yakub ini pintar, dia bisa mendengar informasi dengan baik dan lengkap, dia juga bisa membaca jiwa orang, dia bisa membaca perasaan orang dari bahasa tubuh orang itu. Ini penting. Konflik bisa terjadi di negara kita kalau intelijensinya tidak baik. Ya, intelijensi itu dia yang menjadi telinga. Di mana-mana dia ada, dia dengar apa kata orang-orang. Kemudian dia bisa membaca situasi-situasi yang terjadi di lapangan. Kemudian itu diolah semua informasi, baik dari yang didengar maupun yang dibaca, sampaikan pada pimpinan, baru dibuat satu keputusan. Bagaimana mencegah supaya tidak terjadi konflik. Bagaimana supaya bisa masalah yang ada itu di atas. Jangan sampai meledak. Ini intelligence. Ya. Jadi saudara dan saya harus punya kemampuan intelligence seperti Yakub. Dengar baik-baik apa kata orang. Dengar baik-baik informasi-informasi. Kemudian baca jiwa orang, baca sikap orang, baca raut muka orang, baca tingkah laku orang, baca. Saudara akan mendapatkan suatu informasi yang penting dan informasi yang lengkap tentang keadaan yang saudara hadapi. Kemudian saudara, Yakub berbicara. Dia berbicara dengan siapa? Orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dekat. Dia berbicara kepada istrinya. Dia panggil Lea, dia panggil Rahel untuk bicara di padang gurun. Jadi saudaraku, tidak diganggu oleh siapa-siapa, tidak ada yang dengar, tetangga nggak mendengar, siapapun tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Yakub bicara dengan orang-orang yang dia dekat, orang-orang yang dia percaya. Dari seluruh informasi yang saudara kumpulkan dan situasi yang saudara sudah pahami, oh ini ada gawat, ini bahaya, oh ini dalam keadaan sulit. Saudara pertama-tama bisa diskusikan dulu dengan orang-orang yang saudara cintai. Orang-orang yang saudara dekat dan orang-orang yang saudara percaya. Jangan langsung curhat di media sosial. Jangan curhat saudaraku di Facebook. Jangan curhat saudaraku kepada WA grup saudara. Jangan curhat kepada siapa-siapa saudara. Kenapa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang di luar sana, kadang saudaraku lebih senang kita hidup susah. Jadi ketika cerita kita sama dia, konflik kita yang masalah yang sedang kita hadapi, dia malah bumbuin. Dia malah panas-panasin. Supaya tambah ngepul itu asap, sehingga apinya menyala. Makanya nggak usah cerita sama sembarangan orang masalah yang saudara hadapi. Amin. Kalau saudara mengalami konflik, kalau saudara mengalami situasi yang tidak enak dan saudara sudah paham ini tidak baik, saudaraku ajak bicara dengan orang yang saudara kasih. Ajak bicara dengan orang yang saudara percayai. Ajak bicara dengan orang yang saudara dekat. Haleluya. Jangan sembarangan orang. Amin. Itu yang dilakukan Yakub. Dan yang terakhir saudara yang dilakukan Yakub, dia mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudaraku, janganlah solusi ataupun jalan keluar dari konflik itu kita dapat dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya, bukan. Menurut firman Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Yakub mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ngomong sama Yakub, pergilah kembali ke tempat asalmu, pulanglah ke kampung halamanmu, ke rumah bapakmu, pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Tuhan kasih panduan. Tuhan kasih tuntunan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali untuk kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Supaya kita bisa terhindar dari konflik berkepanjangan. Supaya kita bisa terhindar dari berbagai masalah-masalah di dunia ini. Kita perlu mendapat tuntunan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Tuhan pasti akan tuntun. Entah melalui mendengar firman Tuhan seperti ini, saudara bisa mendapatkan sesuatu. Oh, ini rupanya yang harus saya kerjakan.
Entah saudara bisa melihat situasi, dan saudara bisa melihat pengalaman hidup orang lain. Oh, rupanya ini yang harus kukerjakan. Saudaraku melihat atau mendengar kesaksian orang, saudara, oh ini yang harus kukerjakan. Ketika saudara membaca Alkitab, oh rupanya ini jawaban saya. Saudara harus temukan tuntunan Tuhan. Haleluya. Dan kalau saudara sudah merasa itu adalah tuntunan Tuhan dan betul-betul yakin itu tuntunan Tuhan untuk dilakukan, kerjakan, tindakan walaupun resikonya berat. Yakub disuruh pulang ke negeri nenek moyangnya. Wah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang berat. Kenapa? Berat sekali. Di sana nunggu siapa? Esau. Esau yang sudah sakit hati kepada dia. Dan sudah mentakdirkan atau sudah berjanji, sudah bersumpah akan membunuh dia. Menunggu di sana Esau sudah. Nah, kalau dia mencoba keluar dari rumah Laban, saudaraku, dengan terang-terangan, ngomong langsung, gak akan dikasih. Karena Laban ini sudah begitu gila harta. Dia lihat hartanya tambah banyak gara-gara Yakub. Jadi gak akan diizinkannya Yakub pergi. Saudara, dia pergi dengan sembunyi-sembunyi pun, itu pun berbahaya. Karena kalau Laban tahu, maka menurut Laban, itu adalah kejahatan. Dan bisa jadi, seluruh keluarga Yakub akan mati dibunuh. Saudara, sulit. Perintah Tuhan, pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Kembalilah ke kampung halamanmu. Tapi dia percaya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan pasti akan lindungi, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan sertai. Amin. Inilah yang harus kita yakini dalam hidup. Kalau Tuhan sudah bilang ini, kita percaya dan jangan takut melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan membela. Jadi Yakub, saudaraku, pergi, dia diam-diam, dia, saudaraku, meninggalkan Laban malam-malam. Laban tahu, dia kejar bersama dengan seluruh pasukan yang dimilikinya. Kenapa dia buat pasukan? Karena jelas dia mau menghabisi Yakub. Karena jelas dia mau membunuh Yakub dan keluarganya. Supaya hartanya bisa dibawa pulang. Tetapi malam hari di perjalanan mengejar Yakub, Tuhan sendiri mendatangi dia dalam mimpi. Laban, jangan kau sentuh dan jangan kau ganggu itu Yakub. Dia hambaku. Jangan kau kata-kata yang jahat tentang dia. Jangan kau kata-katai dia dengan hal-hal yang buruk. Nah, boleh, dia hambaku. Wah, saudara, Laban takut kepada Tuhan. Akhirnya, saudaraku, berubah suasana yang ingin menyerang dan membunuh balik menjadi buat perjamuan kasih. Makan bersama, perpisahan baik-baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah saudara, kalau saudara melakukan apa yang dituntun Tuhan dalam kehidupan saudara, Tuhan sendiri yang akan berperkara dan menolong kehidupan kita. Amin. Inilah 3 hal yang dikerjakan Yakub untuk dia bisa keluar dari konflik yang sedang dihadapinya bersama Laban. Dia banyak mendengar dan banyak membaca situasi. Intelijensinya main. Dia berkomunikasi dengan baik kepada istrinya. Ini komunikasi juga suatu seni yang harus kita miliki, saudara. Maksud kita baik, ngomong kita baik, saudara, tapi ngomong kita salah, bisa jadi bahaya. Kalau istrinya Lea dan istrinya Rahel tidak mengerti maksudnya, tidak nangkap komunikasi, tidak paham maksud Yakub, bisa bahaya. Mereka mihak bapaknya, ya, pulangkan saja saya ke rumah bapak saya, kamu pergi sendiri. Tetapi Yakub bisa berkomunikasi dengan baik. Dia bicara dengan baik. Kemudian dia minta tuntunan Tuhan. Dan ketika dia sudah mendapat tuntunan Tuhan, dia bertindak dengan iman. Haleluya. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, konflik itu, saudaraku, tidak selalu jelek. Ya, ada sesuatu yang baik dari konflik-konflik yang kita hadapi dalam hidup. Yang pertama, saudara, kalau kita mengalami konflik, itu akan mengembalikan kita kepada visi dan kehendak Tuhan. Memang visinya Tuhan, Yakub itu menjadi seorang Israel, dia akan menjadi sebuah bangsa pilihan Tuhan. Dan negerinya adalah negeri Kanaan, bukan negeri Ur-Kasdim. Coba kalau dia nggak pulang-pulang, maka Israel sekarang bukan di tanah Kanaan, tetapi saudaraku di negeri Ur-Kasdim, negeri Babel, Irak sekarang.
Memang kehendak Tuhan, Tuhan sudah panggil kakeknya pergi dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi dia sudah hampir larut dalam kesenangan, larut dalam pekerjaan, larut dalam indahnya saudaraku bersama istri, punya kambing domba, sudah punya anak banyak, sudah punya harta. Bisa saja dia sudah saudaraku zona nyaman, senang dengan kehidupan di Ur Kasdim, lupa untuk pulang ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan itu baik. Dia, saudaraku, mengizinkan konflik terjadi antara mertuanya dengan dirinya. Sehingga dia bisa sadar waktunya untuk pulang ke tanah perjanjian. Waktunya untuk kembali kepada visinya Tuhan. Jadi sering sekali konflik itu atau masalah yang terjadi dalam hidup kita membuat kita sadar kembali apa tujuan kita sebenarnya. Apa maksud Tuhan sebenarnya dalam hidup kita. Apa sebenarnya visi Tuhan dalam hidup kita. Jadi nggak selalu jelek ya. Kemudian memacu kreativitas kita. Kalau ada konflik, kita jadi berpikir keras, apa yang harus saya buat? Saudara, orang yang nggak ada masalah nggak akan mikir. Ketika dia ada masalah langsung stroke. Kenapa? Karena nggak pernah mikir. Makan nggak perlu mikir, semua sudah tersedia. Mobil nggak perlu mikir, sudah disediakan orang tua. Rumah nggak perlu mikir, sudah disediakan. Semua yang diperlukan sudah disediakan. Nggak perlu mikir. Maka dia nggak kreatif. Dia nggak bertumbuh. Dia nggak ulet. Saudara, kita menghadapi masalah, konflik demi konflik, persoalan demi persoalan, membuat kita semakin banyak berpikir bagaimana cara mengatasinya. Saudara, satu-satunya dalam Alkitab terjadi rekayasa genetik pertama sekali ya di dalam kisah Yakub ini. Ya, sekarang kalau di pelajaran IPA biologi sudah ada rekayasa genetik. Jadi saudaraku bisa diatur ya warna kulit daripada domba itu dengan mengadakan rekayasa genetika. Di utak-atik itu genetiknya. Tapi Yakub waktu itu saudaraku belajar dari mana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia kok bisa tahu? Ini ribuan tahun yang lalu dia sudah temukan ilmunya. Bagaimana caranya supaya kambing polos bisa menghasilkan anaknya yang loreng-loreng? Kalau enggak dari Tuhan dan juga dari kerja keras, berpikir keras. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, konflik menjadikan kita lebih kreatif. Kemudian menjadikan kita lebih kuat, lebih solid. Ya, lebih bersatu dengan keluarga kita, lebih erat dengan keluarga kita. Jadi sekali lagi, kita nggak senang konflik. Orang Kristen, anak Tuhan, menghindari konflik sebisa mungkin, sebaik mungkin. Jangan sampai ada konflik. Tetapi kalau harus terjadi konflik, jangan selalu menilai, oh ini buruk sekali. Enggak. Ada hal-hal baik yang akan kita terima melewati setiap konflik itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak takut konflik. Dengan siapapun kita nggak takut. Ya, hanya kita nggak suka itu aja. Hanya kita nggak suka. Nggak demen. Ya. Tapi kalau memang sudah terjadi konflik, kita hadapi. Ya. Firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengalah. Ya, mengalah dalam arti itu berarti bukan kita membiarkan diri kita diinjak-injak, harga diri kita diinjak-injak, enggak, saudara. Mengalah dalam hal ini, saudara, untuk kebaikan kita. Saudara, kalau ada saudara di jalan raya, tiba-tiba ada mobil pemadam kebakaran yang lari kencang, saudara, mengalah jalannya diberikan kepada pemadam kebakaran itu. Enggak pula kita, saudaraku, nengkreng di tengah, saudara, ditabrak, saudara. Kita bisa mati. Kalau ada saudaraku mobil ambulans lewat, saudara, orang yang gawat darurat di situ, kita akan mengalah, minggir. Kenapa? Karena yang di atas mobil itu gawat darurat. Kita nggak akan, saudaraku, keras kepala. Udah, kau nunggu, ngantri di belakang. Enggak, pasti kita mengalah, kasih jalan. Nah, seperti itulah mengalah, saudaraku, terhadap orang lain, terhadap orang dunia ini, terhadap orang-orang yang berkonflik dengan kita. Kita anggap aja dia sedang kebakaran. Amin. Jadi perlu dikasih jalan. Supaya dia tidak nabrak kita. Kita anggap aja dia mobil ambulans, saudara. Yang sedang gawat darurat dalam hidupnya. Sehingga, saudaraku, kita kasih jalan aja deh. Haleluya. Jangan kita, mobil pemadam ya, sini kalau berani. Kau harus ngantri, saya duluan kok. Ditabrak kita, saudara. Ya, mobil ambulans kita halang-halangi, saudara.
Ya, kita bisa ditabrak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan itu maksudnya mengalah. Jadi kita nggak ladeni gitu loh. Dia pancing kita, dia ingin bergelut dengan kita, dia ingin kita ini emosi dan marah, dia ingin kita ini ngamuk. Nggak kita ladeni. Kenapa? Dia adalah mobil pemadam. Dia sedang mobil ambulans. Biarkan saja dia lewat. Amin. Haleluya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, saat orang-orang dunia ini atau saudara, orang-orang di sekeliling saudara yang tidak suka pada saudara berkonflik dengan saudara, mari terus tabur kebaikan, mari tabur kebaikan, mari terus lakukan kebaikan. Karena kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Gak bisa kalah kejahatan itu kalau kita jahat balik pada dia. Gak bisa kita lawan kejahatan dengan kejahatan. Gak bisa. Pasti menang kejahatan. Tapi kalau kita mau menang, lakukan terus kebaikan. Lakukan terus kebaikan. Lakukan terus kebaikan. Amin. Tuhan Yesus itu menang atas konflik-konflik yang dihadapinya. Itu panutan kita. Itu Tuhan kita. Jadi kita juga harus menang seperti Tuhan Yesus. Saudara, dalam Yesaya 53 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tuhan Yesus itu, saudaraku, sangat menderita dalam menghadapi orang-orang yang berkonflik dengan dia. Orang-orang Farisi gak suka pada dia, iri kepada dia. Kenapa? Pengikut Tuhan Yesus lebih banyak. Yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus lebih banyak daripada mereka. Iri mereka. Selalu cari celah bagaimana untuk menjerat Tuhan Yesus. Selalu cari, saudaraku, cara untuk menangkap Tuhan Yesus. Selalu cari cara bagaimana supaya Tuhan Yesus itu kena undang-undang ITE. Kena undang-undang, saudaraku, sehingga ditangkap oleh pemerintah Romawi. Dikasih tuduhan-tuduhan bahwa dia mengajarkan tidak boleh bayar pajak. Dikasih tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah bahwa Tuhan Yesus itu, saudaraku, hendak mendirikan kerajaannya di dunia. Jadi menentang kaisar. Dikasih tuduhan-tuduhan bahwa dia adalah orang yang menentang, saudara, baik Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini semuanya dialami Tuhan Yesus. Selama dia melayani di dunia ini, dia terus mengalami konflik demi konflik, konflik demi konflik dengan orang-orang yang tidak mau percaya padanya, dengan orang-orang tidak takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia susah, ya susah. Ya, dia mengalami kesulitan, iya dia mengalami kesulitan. Dia mengalami, saudaraku, bully, dia mengalami, saudaraku, tekanan, dia mengalami yang namanya aniaya. Dia mengalami banyak persoalan. Ya, gara-gara konflik dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan Yesus, dia tidak kalah. Dia terus melakukan kebaikan. Dia terus menyembuhkan orang. Ya, prajurit Malkus yang ingin menangkap dia dengan pedangnya itu, disambungnya juga telinganya yang putus itu. Tuhan Yesus terus balas yang jahat dengan yang baik. Ya, terus balas yang jahat dengan yang baik. Tuhan Yesus terus menabur, saudara, kebaikan demi kebaikan, kasih demi kasih, pertolongan demi pertolongan. Dia tidak, saudaraku, meladeni. Saudara, sampai dia mati di kaisar, orang masih, saudaraku, menjelek-jelekkan dia. Orang masih, saudaraku, nantang-nantang dia. Kalau kau anak Allah, turun. Masih ngecek-ngecek. Saudara, Tuhan Yesus tetap sampai akhirnya setia terus melakukan kebaikan. Tuhan Yesus berseru, tuh Bapa, ampunilah mereka, sebab tidak tahu mereka apa yang sedang mereka lakukan. Saudara, aku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus bisa seperti itu, saudara dan saya pengikutnya juga, Roh
Tuhan yang sama pasti akan memampukan kita. Amin. Saudara, akhirnya Tuhan Yesus apa? Mendapatkan orang-orang besar sebagai rampasan, orang-orang kuat sebagai jarahan. Dia, saudaraku, mendapatkan orang-orang yang luar biasa menjadi pengikutnya. Siapa itu? Saudara dan saya. Amin. Orang-orang kuat, orang-orang besar. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang kuat dan orang-orang besar yang menjadi pengikut Kristus. Mari kita jiwai Tuhan Yesus. Mari kita tiru teladan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita sampai pada kesimpulan. Ya, janganlah memulai atau meladeni sebuah konflik. Tapi kalau memang tidak sudah terjadi, kita harus cakap mengatasinya. Banyaklah mendengar, banyaklah membaca situasi. Bicara dan komunikasikan dengan baik dengan orang-orang yang saudara percayai. Kemudian saudaraku minta tuntunan Tuhan apa yang harus dilakukan. Kalau Tuhan sudah perintahkan sesuatu, kerjakan saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalahkan setiap kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita, saudaraku, mengalah seperti saudaraku tadi, mobil pemadam lewat, mobil ambulan lewat. Kita mengalah. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Karena dia sedang kebakaran rumahnya. Jadi kita harus sabar. Haleluya. Menanglah atasi konflik hidup seperti Tuhan Yesus menang. Nggak ada enaknya kalau konflik terus-menerus. Yang ada hanya kehancuran dan kehancuran. Saudara lihat Afghanistan, konflik terus-menerus. 20 tahun yang lalu mereka konflik. Sampai hari ini terjadi konflik. Ya, saudaraku sangat menderita, sangat mengalami kerugian, sangat mengalami kesusahan. Saudaraku, saya berdoa, apapun konflik saudara yang sedang saudara hadapi saat ini, segera selesai dengan hikmat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita nggak suka dengan konflik. Kita tidak senang konflik dengan siapapun. Kalau sudah terjadi, kita harus hadapi dengan hikmat Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita seperti Tuhan Yesus, menang atas setiap konflik kehidupan. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua teman-teman, saudara, keluarga kami yang beribadah pagi hari ini. Engkau menjamah mereka dimanapun mereka berada saat ini. Dan berkati kami sekeluarga yang beribadah melayani Engkau pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Saudaraku, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, salam kemenangan iman. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Haleluya.